masalah yang muncul akhir-akhir ini terkait dengan perkawinan dan keluarga berkembang pesat. Tingginya angka perceraian, KDRT, kasus perkawinan siri, poligami, perkawinan di bawah umur meningkat tajam. Hal ini sangat berpengaruh terhadap eksistensi kehidupan sebuah keluarga. Secara nasional, jumlah perceraian selama 4 tahun terakhir menunjukkan peningkatan jumlah yang sangat signifikan, sebagaimana berita yang dilansir oleh situs resmi BKKBN. Dari 2 juta pasangan yang menikah pada tahun 2014 hingga 2016, di Indonesia tercatat 350.000 pasangan yang bercerai. Data tersebut di atas secara nasional yang diungkap menjadi gambaran umum yang terjadi di setiap daerah, tak terkecuali di Kota Pontianak, Kalimantan Barat. Data perceraian di Pontianak, khususnya 5 tahun terakhir, tercatat 1.239 kasus perceraian. Menyikapi berbagai masalah yang muncul dalam keluarga-keluarga di Indonesia, Kemenak melalui Dirjen Bimas Islam telah menetapkan bahwa para calon pengantin harus mendapatkan pembekalan sebelum melangsungkan pernikahan selama 24 jam pelajaran atau selama 3 hari disesuaikan kesempatan peserta. Perkawinan itu sebelum dilaksanakan harus ada penasihatan, yaitu BP4 lah itu. Nah, penasihatan BP4 ini kita laksanakan seminggu sekali. Jadi secara umum seminggu sekali di tiap-tiap di kecamatan. Nah, di kecamatan itu minimnya dana dan sebagainya sehingga ada kecamatan yang tidak melaksanakan perkawinan itu, yaitu penasihatan. Nah, kalau penasihat itu ada dananya, untuk honornya itu ada. Nah, karena itu satu pasangnya per 50.000 satu pasang. Tapi sekarang karena minimnya dana dan tidak ada lagi, hanya difokuskan kepada jasa profesi dan transport, makanya layanan untuk kesehatan, untuk apa istilahnya pranikah itu ditiadakan. Ada 6 kecamatan di Kota Pontianak ini itu masih ada yang melaksanakan pernikahan itu, ya, kawin itu seminggu sekali diadakan setiap hari Rabu, dan ada juga di kecamatan ini tidak melaksanakan. Nah, kita di sini walaupun tidak ada dana, ya pandai-pandailah BP4 itu menyisihkan dari dana perkawinan itu yang di luar daripada balai nikah itu, yaitu sebesar Rp600.000 untuk disisihkan untuk para penasihat perkawinan. Tapi kalau yang nikahnya di kantor itu memang sekarang ini Rp0, tidak ada dana sama sekali, ya. Nah, oleh karena itulah dengan tidak ada dana ini di kecamatan, salah satunya itu Kecamatan Barat, yang biasanya dilaksanakan pranikah setiap hari Rabu itu ditiadakan. Tapi di kecamatan lain insya Allah masih dilaksanakan. Di sisi lain, BP4 belum memahami posisi penting dan peran strategisnya dalam membina keluarga sakinah. BP4 belum berfungsi sebagai lembaga mediator dan advokasi yang mengemban tugas kemitraan Kementerian Agama. Dinas ini terdiri dari 3 bidang. Pertama, bidang pengendalian penduduk, kedua bidang keluarga berencana, ketiga bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Nah, sasaran kami lebih ke keluarga. Nah, di samping di bidang KB tujuannya adalah membentuk keluarga kecil bahagia sejahtera, tapi juga di bidang PPPA kita mengharapkan perempuannya berdaya melalui pemberdayaan perempuan, dan anak-anak juga menjadi sejahtera melalui perlindungan anaknya. Nah, cuman dalam kehidupan mungkin ada hal-hal yang kita tidak inginkan terjadi, kekerasan dalam rumah tangga atau kekerasan terhadap anak. Nah, di sini untuk menyelesaikan masalah kita tidak sendirian melaksanakannya, tapi bermitra dengan sama-sama dinas instansi lain seperti dinas sosial, dinas pendidikan, dinas kesehatan, Kementerian Agama, camat, lurah setempat,
terus dari polsek dan dari psikolog biasanya kita juga undang. Yang lebih memprihatinkan lagi yaitu perceraian digugat oleh perempuan. Nah, mungkin ini perlu kita benahi mengapa perempuan minta cerai. Nah, itu mungkin kita kembalikan ke fitrahnya bahwa menikah itu adalah ibadah. Nah, ini peran dari penyuluh fungsional agama. Nah, kadang-kadang di dalam pertemuan rapat Ibu Baiti Nur ditugaskan oleh Kementerian Agama dalam menghadiri pertemuan-pertemuan kita, dan beliau juga di lapangan tidak henti-hentinya memberikan penyuluhan bagaimana supaya keluarga menjadi sakinah mawaddah warahmah. Itulah yang kita harapkan dalam berumah tangga. Jadi peran serta beliau ini kami sangat mengharapkan, karena di Dinas DP2KBP3A ini juga bercita-cita ingin mewujudkan keluarga kecil, bahagia, sejahtera, yang berkesetaraan gender dan tidak ada kekerasan dalam rumah tangga. Nah, bagaimana mewujudkan keluarga yang aman, damai, sakinah mawaddah warahmah tadi, peran dari penyuluh fungsional agama Islam sangat. Terbitnya Peraturan Ditjen Dimas Islam Nomor DJ 2/542 Tahun 2013 tentang pedoman penyelenggaraan khusus pranikah akan berdampak positif bagi pasangan usia nikah. Karena di dalam peraturan tersebut, calon pengantin diharuskan mengikuti pembekalan sebelum melakukan pernikahan selama 24 jam pelajaran. Dibuat beberapa kali pertemuan dan disampaikan oleh narasumber yang berkompeten di bidangnya, seperti konsultan perkawinan dan keluarga, tokoh agama, psikolog, dokter, serta dilengkapi dengan kurikulum dan silabus. Memasuki dunia pernikahan kita perlu punya 3 hal, yaitu perlu mau, perlu tahu, dan perlu mampu. Nah, untuk bisa mau, tahu, dan mampu dalam mempersiapkan dunia pernikahan tentu banyak hal yang harus dipelajari dan diketahui. Dari sisi kemauan, itu tentu saja menuntut aspek motivasinya, emosinya. Dari sisi pengetahuan, tentu banyak hal yang harus dia pelajari mengenai pengasuhan, tata kelola rumah tangga, pencarian nafkah, dan seterusnya. Dan juga tentu saja mengenai kemampuan. Nah, banyak hal yang harus dipersiapkan supaya para calon-calon pengantin ini mampu untuk memasuki dunia pernikahan dalam keadaan benar-benar siap dan matang. Untuk itu psikolog bisa sangat berperan dalam rangka mempersiapkan mereka memasuki dunia pernikahan. Itu untuk kegiatan preventifnya. Bisa juga dilakukan untuk pada tahap kuratifnya, ketika sudah memasuki masa pernikahan, terjadi permasalahan, psikolog juga berperan dalam membantu menyelesaikan persoalan-persoalan rumah tangga. Mengingat banyak sekali kasus-kasus perceraian yang saat ini marak terjadi di kota Pontianak akibat dari salah satunya adalah pernikahan dini yang kemungkinan diperkirakan akibat kurangnya pengetahuan atau persiapan dalam memasuki dunia pernikahan. Di samping beliau aktif berperan di masyarakat, langsung ke masyarakat, beliau juga aktif membantu kami di kantor KUA Kecamatan Pontianak Selatan ini dalam bidang pembinaan dan penasehatan perkawinan bagi calon pengantin yang terdaftar di KUA kami ini. Beliau memberikan nasihat perkawinan yang dilaksanakan tiap hari Rabu di kantor kami ini, yang mana pembinaan tersebut mempunyai jadwal tersendiri, dan setiap 1 bulan sekali beliau memberikan nasihat perkawinan terhadap calon pengantin tersebut. Alhamdulillah, mudah-mudahan apa yang disampaikannya itu dapat bermanfaat, dapat diamalkan oleh calon pengantin, sehingga calon pengantin tersebut bisa menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, dan warahmah, selamat kehidupannya dunia dan akhirat. Kemudian, di samping beliau aktif dalam
penasehatan perkawinan bagi calon pengantin, beliau juga aktif dalam mendampingi masyarakat yang mempunyai masalah dalam rumah tangganya. Saya Dr. Andes Haji Aswani Samhudi, selaku Ketua BP 4 Kota Pontianak, juga selaku Ketua Harian Lembaga Pengembangan Tilawatul Quran Kota Pontianak, dan juga selaku Ketua Harian Panitia Hari Besar Islam Kota Pontianak. Dengan ini menyatakan bahwa saudara Baitun Nur, staf kantor Kementerian Agama Kota Pontianak, sebagai penyuluh agama yang ditempatkan di Kecamatan Selatan adalah pegawai yang aktif melaksanakan tugasnya untuk syiar agama Islam, terutama melaksanakan kegiatan-kegiatan di majelis taklim yang ada di Kecamatan Selatan. Kemudian juga beliau dimintakan memberikan penasehatan perkawinan bagi calon-calon pengantin yang akan melaksanakan pernikahan di Kecamatan Pontianak Selatan. Beliau juga memberikan penilaian terhadap barisan pawai akbar menyebut satu mahram tersebut. Kemudian juga beliau memang pegawai yang aktif dalam melaksanakan tugasnya sebagai penyuluh agama di Kota Pontianak ini. Dan memang ada kendala terutama di bidang berkaitan dengan tugas yang dipercayakan diamanah kepada saya selaku Ketua BP 4 Kota Pontianak ini, yaitu tidak adanya dana khusus dari Kementerian Agama untuk biaya operasional. Sosok Ibu Nurbeti SAG yang kami kenal adalah beliau seorang perempuan yang tangguh, yang bertanggung jawab untuk melaksanakan tugas sebagai penyuluh pembimbing dari Kementerian Kota Pontianak. Salah satunya adalah Majelis Taklim Gabungan Rahmatan Nur Alamin yang dibentuk oleh Ibu Nurbeti SAG selaku pembimbing penyuluh di Kementerian Kota Pontianak, dan kami yang bergabung di Majelis Taklim yang berada di lingkungan Kecamatan Pontianak Selatan membentuklah suatu majelis taklim gabungan, yaitu Majelis Taklim Rahmatan Lil Alamin. Saya mewakili ibu-ibu Majelis Taklim Gabungan Rahmatan Lil Alamin mendukung atas perjuangan Ibu Nurbeti SAG untuk mengikuti seleksi penyuluh teladan dari Kementerian Agama, dan Ibu Nurbeti mewakili Kota Pontianak untuk ikut menjadi peserta penyuluh teladan tingkat Provinsi Kalimantan Barat. Dengan penyelenggaraan penyuluh teladan ini, khususnya terkait penyuluhan keluarga sakinah, Peraturan Dijen Bimas Islam nomor DJ.2/542 tahun 2013 tentang kursus pranikah dilaksanakan sesuai aturan. Sementara menunggu peraturan tersebut terlaksana, penyuluh menambah jam pelajaran nasihat perkawinan di luar jam BP 4 atau KUA secara gratis. Dengan demikian, para calon pengantin paham tentang konsep berkeluarga dalam Islam, sehingga ketika ada konflik dalam keluarga, tidak mudah untuk memutuskan perceraian. BP 4 atau KUA merekrut tenaga yang berkompeten untuk memberikan nasihat perkawinan kepada calon pengantin. Membentuk lembaga kursus pranikah yang terakreditasi oleh Kementerian Agama dengan melibatkan penyuluh, konselor, psikolog, pakar ekonomi, tenaga medis, dan advokat. Dengan berbekal ilmu yang cukup tentang berkehidupan berumah tangga, semoga angka perceraian dapat ditekan semaksimal mungkin, sehingga pada akhirnya keluarga sejahtera, sakinah, mawaddah, warahmah dengan fondasi agama yang kuat dapat terwujud.